tip yang harus kita perhatikan dalam kita bikin konten. Dan ini lho ya, ini bagi teman-teman semuanya, bagi saudaraku semuanya, ini jangan pernah Anda lakukan Anda meminta-minta dolar. Assalamualaikum dulur, apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, dan tetap semangat berkarya. Karena memang di musim seperti ini loh ya, di musim masih penghujan, tidak salahnya kalau kita saling mengingatkan kepada teman-teman semuanya. Karena di saat-saat seperti ini mungkin para konten creator merasa kesulitan dalam membuat konten, apalagi yang tidak punya stok. Ini akan merasa kesulitan ya. Karena apa? Karena sore hujan, pagi cerah gitu ya. Terkadang pagi kita terbentur dengan aktivitas kita. Juga gak bosan-bosannya lor, aku mengutarakan hari ini kepada teman-teman semuanya, kepada sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang belum mendapatkan 4000 jam tayang dan yang belum mendapatkan 1000 subscriber, tetap semangat karena semuanya perlu proses. Jangan pernah merasa kecil hati, karena seburuk apapun konten kita itu pasti ada yang menonton. Itu dulur ya. Seburuk konten kita itu pasti ada yang menonton, itu kita yakin. Karena gini loh, tiap orang itu nggak sama karakternya. Ada yang suka diedit, ada yang suka original. Nah itu makanya saya bilang tadi, sejelek apapun konten Anda, ini akan berguna. Pasti ada yang menonton. Nggak ada tinane, video nggak ditonton, nggak ada tinane. Kecuali kita males berkunjung. Kita males untuk mensupport teman gitu loh ya. Karena kita bukan kalangan artis ataupun orang-orang terkenal. Kita tuh wong biasa lor. Wong istilahnya gak mancing ya ora mangan gitu loh ya. Kita tuh orang kaum seperti itu. Makanya saya sendiri juga selalu mengucapkan semangat untuk bikin konten. Kadang apapun bisa kita jadikan konten, baik masak, jalan-jalan, atau yang lain loh. Itu akan bisa jadi konten, tergantung situasi. Nah ini loh, kalau ngomong situasi loh ya, kita memang harus mengikuti tren yang ada gitu loh ya. Yang tren sekarang, tren itu apa, tapi jangan terlalu kecondong ke situ. Karena sifat penonton kita itu berubah-ubah loh. Sifat penonton kita berubah-ubah. Jadi kalau kita bikin hanya satu, itu yang jelas penonton akan jenuh loh. Terkadang membuat kita itu jadi kok gak ada yang nonton video kita itu loh ya. Sebetulnya itu ada loh, sebetulnya itu ada. Semua konten itu ada yang nonton ya.
dan ya tergantung kita tadi, tergantung apa yang saya katakan di awal tadi. Kalau kita selalu berinteraksi, ya kita tetap ditonton loh, kita tetap ditonton penonton kita. Tapi kalau kita nggak berinteraksi, ya siapa yang tahu itu loh ya, siapa yang tahu, ini cuma lewat saja, cuma lewat, nggak akan menonton video kita. Juga ini masih mengenai tentang konten. Nah, tentang konten ya, baik konten pertanian, konten sejarah, budaya, atau yang lain, konten memasak, konten mancing, itu ya. Itu yang kedua. Nah, yang kedua ini sangat diutamakan itu thumbnail ya. Minimal ada thumbnail, karena apa? Thumbnail itu ibaratnya sama. Kalau buku itu sama lur, buku negara sama ayo, boleh tertarik, nggak tertarik lur. Dan bikin thumbnail itu walaupun tidak indah, tapi relevan dengan apa yang ada di kandungan video kita. Tuh. Terus yang kedua tentang judul. Nah ini judul lur, judul sangat penting. Judul itu penting ya, karena judul sangat menarik juga penonton kita. Zaman nggak judul mau mangan botol, nah judul mangan botol, itu kan penonton dibingung loh. Masa botol dipangan, kan penasaran gitu ya, akan menonton video kita. Tapi jangan pernah kita istilahnya membohongi publik. Oh, gampangnya gini, thumbnailnya masak, jerone lah kok tibano orang masak, jerone wong ngarit loh, itu sama dengan membohongi publik. Jadi sekali lagi thumbnail harus sesuai dengan tema dan isi video. Dan yang ketiga deskripsi. Nah deskripsi lor, deskripsi sangat mempengaruhi juga, karena penonton akan membaca deskripsi kita. Oh video ini berisikan tentang ini itu ya, walaupun toh tidak sepenuhnya deskripsi kita isikan untuk isi konten tersebut. Makanya tetap kita isi. Terus tentang tagar juga sangat berpengaruh, walaupun toh tidak perlu banyak-banyak. Saya akan tagar sopo sing delok lur ya. Tagar itu nggak perlu oke, yang penting 4 atau 3, 2 cukup untuk tagar. Terus yang keempat tentang lokasi. Nah lokasi juga sangat dominan, sangat berpengaruh kepada video kita. Lokasi harus tetap betul-betul. Kalau Anda di Indonesia, kalau Anda di Arab, itu lokasi sangat penting sekali. Itu loh, itu beberapa tip yang harus kita perhatikan dalam kita bikin konten. Dan ini loh ya, ini bagi teman-teman semuanya, bagi saudaraku semuanya, ini jangan pernah Anda lakukan Anda meminta-minta dolar. Itu akan berefek juga pada channel kita. Karena apa? Karena orang itu kalau memang video kita menarik, itu pasti tidak disuruh, pasti ngasih. Ibaratnya begini loh, kalau kita udah dewasa, jangan disuruh subscribe. Kalau memang dia tertarik pada subscribe channel kita gitu loh ya, paling tidak komen, jika meninggal jejak, begitu paling tidak akan begitu. Sekali lagi kita jangan pernah dermis, orang Jawa dermis loh, dermis dolar. Apalagi teman-teman yang masih mengejar dolar. Kita pun sebetulnya mengejar dolar, tapi kita nggak pernah loh. Karena kok minta tolong kasih dolar saya, tolong bantu kejar 10 dolar, jangan. Karena itu proses lur, bagi saya itu proses. Kalau memang ada yang tertarik, itu dengan dirinya akan ngasih dolar kepada kita, itu lur. Apalagi kalau kita ngomong hukum itu hukum keseimbangan. Antara memberi dan menerima, take and give.
memberi dan menerima. Itu kalau Anda hanya berharap saja tidak memberi, ya siapa yang mau gitu loh ya, siapa yang mau gitu loh. Ternyata take and give itu penting. Dan itu saja video kita kali ini, semoga ada manfaatnya dan ada gunanya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sekali lagi kita sampaikan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita kali ini semoga ada manfaatnya dan ada gunanya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sekali lagi kita sampaikan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.